Selama berpuluh tahun, B2207 teronggok, terlupakan di sudut Buperta Cibubur. Lokomotif kelas B22 yang merupakan salah satu lokomotif milik NIS yang sukses. Sejarahnya terentang hampir 125 tahun. Kini, berkat inisiatif IRPS, B2207 telah tampil molek kembali. Ikuti liputannya di Kereta Nostalgia. Berbicara tentang lokomotif B22, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ekspansi NIS ke arah timur dengan menggunakan spur 1067 mm antara tahun 1898 sampai 1908. Menghubungkan Semarang dengan Surabaya melalui Cepu yang memiliki potensi angkutan minyak bumi yang sangat besar. Berbeda dengan jalur antara Jogja dan Magelang, jalur yang dibangun menyusuri pantai utara ini relatif datar, sehingga membutuhkan tipe lokomotif yang berbeda. Jalur antara Jogja dan Magelang relatif mendaki dan membutuhkan lokomotif dengan 3 as penggerak tipe C buatan Hartmann yang sesuai dengan jalur perbukitan. Maka pada tahun 1898, NIS kembali memesan ke Hartmann 20 unit lokomotif yang lebih ringan dengan 2 as penggerak. Lokomotif baru ini disyaratkan memiliki kesamaan konstruksi dan suku cadang dengan lokomotif tipe C yang sudah dimiliki oleh NIS. Sama seperti lokomotif sebelumnya, lokomotif baru ini menggunakan inside cylinder, di mana piston dan tangkai penggerak ada di bagian dalam lokomotif. Sedangkan tangki penyimpanan air ditempatkan di sekeliling rangka bawah lokomotif. Perbedaan mendasar dari lokomotif baru ini adalah sudah menggunakan teknologi kompon yang lebih efisien sehingga hemat bahan bakar. Ke-20 lokomotif ini mendapatkan nomor 306 sampai 325 dan menjadi lokomotif tulang punggung di jalur menuju Surabaya. Uniknya, lokomotif ini sudah disiapkan menggunakan bahan bakar minyak residu. Namun, tingginya harga minyak dunia pada tahun 1902 membuat NIS hanya menggunakan bahan bakar kayu jati yang stoknya melimpah di sepanjang jalur. Kelak di kemudian hari pada zaman PNKA, lokomotif yang kemudian dikenal sebagai B22 ini lebih sering menggunakan bahan bakar minyak residu. Tempat penyimpanan kayu bakarnya dimodifikasi menjadi tangki penampung minyak residu yang lebih besar kapasitasnya. Setelah kemerdekaan, B22 ternyata masih secara reguler beroperasi di sepanjang jalur, menarik kereta lokal dan jalur cabang, kereta barang jarak dekat, dan dinas langsiran. Area penyebarannya masih terkonsentrasi di Jawa Tengah, seperti Gundih, Solo, Blora, dan Tegal.
B2207 sendiri terakhir masih terlihat aktif berdinas di Dipo Tegal sebelum dipindahkan ke Buperta Cibubur. Setelah dipindahkan ke Buperta Cibubur, nasib B2207 semakin merana. Puluhan tahun dibiarkan dengan kondisi terpapar panas dan hujan, mulai menghancurkan kondisinya. Rangka dan bodi lokomotif mulai dimakan karat, sementara detail-detail suku cadangnya menghilang satu persatu. Beruntung pada tahun 2022, Indonesian Railway Preservation Society berinisiatif menyelamatkan B2207 dari bahaya kehancuran total. Setelah mendapatkan izin dan restu dari pihak Buperta, pekerjaan restorasi dimulai. Anggota IRPS dibantu pekerja lapangan turun langsung menyelamatkan B2207. Akhirnya waktu yang dinanti pun tiba. Pada 30 Maret 2022, B2207 kembali tampil memukau seperti saat pertama menjejak tanah Jawa 124 tahun yang lalu. Walaupun hanya restorasi kosmetik saja, namun kondisi B2207 bisa dinikmati kembali keindahannya sebagai wahana edukasi perkeretaapian di lingkungan Buperta Cibubur. Lokomotif ini juga punya sejarah yang panjang juga. Pernah berinas secara operasional juga di kereta api sebelum dihibahkan di sini ke Bumi Perkemahan Cibubur. Dan ini sebagai salah satu sarana edukasi juga buat wisata di sini. Nanti mungkin kan setelah ini banyak yang datang untuk foto-foto di sini, dan meskipun nggak banyak ya yang kita restorasi, tapi paling tidak melihat tampilannya menjadi jauh lebih baik. PT KAI sendiri pun merasa gembira dengan selesainya restorasi B2207 dan merasa disadarkan dengan nilai kesejarahan dari B2207 yang selama ini terlupakan. Pada hari ini, IRPS sudah berhasil merestorasi logo B2207 yang kebetulan ada di Bumi Perkemahan sini, karena ini memang cukup bersejarah, Pak. Saya aja nggak Jawanya tuh nggak nututi lah pada lokomotif ini, dan baru tahu ya sekarang ini di sini kebetulan di Cibubur ini. Alhamdulillah setelah melihat kondisi awalnya seperti itu, jadilah kondisi sekarang layaknya lokomotif yang baru. Bahkan kayaknya kalau orang nggak tahu mungkin ini lokomotif masih aktif gitu. Kalau tidak sekilas kayaknya seperti itu. Bagaimana ceritanya sehingga B2207 bisa sampai ke Buperta Cibubur? Nah, ini ceritanya. Jadi sejarah dari lokomotif ini yang informasinya ini diproduksi tahun 1899. Jadi kalau menurut ceritanya, kereta ini datang di Bumi Perkemahan di waktu Jambore Nasional pertama tahun 73. Ini atas prakarsa Ibu Negara waktu itu, Putin, didatangkan di sini sebagai ikon mungkin ya di sini ya. Ditandai dengan seremonial sederhana yang dihadiri oleh IRPS, Kepala Buperta, dan perwakilan PT KAI, B2207 diresmikan sebagai tambahan koleksi benda bersejarah perkeretaapian Indonesia. B2207 yang kini kelihatan memukau ini adalah hasil kerja keras anggota IRPS yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya untuk menuntaskan proyek ini.
Tapi seperti apa tantangan dalam restorasi B2207? Setelah lahan kita bersihkan, nah saya mulai dan tim itu inventarisir mana yang harus bisa dipertahankan, mana yang harus dibongkar, dicopot, diganti yang baru. Nah setelah diketemukan titik-titik yang harus diinventarisir, kita mulailah di hari Rabu tanggal 23 Februari dengan memotong plat-plat yang sudah agak layak, propos kita potong. Terus begitu kita potong pun ternyata kita lihat ada yang di luar dugaan, seperti lumpur di tender itu tebal sekali, hampir 30 cm di kanan kiri. Akhirnya di luar rencana kita, itu kita bongkar supaya lumpur itu bisa turun, supaya beban konstruksi lokomotif itu berkurang. Setelah itu ya kita ganti, kita las lagi semua, kita cat dasar, dan atap itu kita nemukan bahwa itu masih kayu asli tadinya, cuma mau dipertahankan agak sulit karena kayunya sudah lapuk. Akhirnya kita modifikasi atapnya itu supaya satu mengurangi efek bocoran dan segala macam, dan vandalis segala macam, kita pakai plat, kita las, dan atap atas kita overlay aja. Jadi nggak kita bongkar, karena kalau kita bongkar lihat strukturnya itu akan mengganggu konstruksi struktur, justru malah melemahkan struktur atap. Kita putuskan ditimpa, di overlap aja. Jadi kita bungkus, kita selubungin, kita las lagi sampai seperti aslinya lah. Dan rangka bawahnya itu karena kita temukan besinya masih bagus, roda masih bagus, terus kayak stang ini juga masih bagus. Kita putuskan kita siram aja dengan oli dan campuran oli dan solar untuk mereduksi karat. Setelah itu semua ya udah kita tinggal melengkapi aksesorisnya. Seperti kita lihat dulu kaca kan nggak ada, itu kaca untuk menghindari vandalis dan orang anak-anak iseng, karena ini ada di lokasi terbuka, kita pasang pakai nika akrilik. Nah, lampunya juga dulu ada kacanya atau pecah, nah kita ganti pakai akrilik. Nah untuk plat nomor lokonya itu pesan Jogja itu oleh Mas Yoga itu. Itu bener-bener platnya itu ya nyaris mirip aslinya. Kita cat sesuai dengan aslinya lah. Dari 20 unit lokomotif yang pernah didatangkan oleh NIS, sebanyak 3 unit berhasil diselamatkan dan menjadi benda koleksi museum. Lokomotif B2220 di Ambarawa, B2209 di Museum Transportasi TMII, dan kini B2207 sudah bisa dinikmati oleh para pengunjung Buperta Cibubur. Dilengkapi dengan plakat keterangan yang mengungkap identitas B2207 sebagai lokomotif tangguh yang sukses merajai jalur utara Jawa Tengah dan Timur.